Bisa. Hebat. Vokasi Tuhan Kekuatan Indonesia. Oke, baik adik-adik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang tidak hadir? Pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, adik-adik, kira-kira masih ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Ya? Oke, akhlak mazmumah. Ya, jadi pembelajaran kita itu adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah apa? Bisa dijelaskan akhlak mazmumah? Ada yang tahu? Ada Bu. Ya? Akhlak mazmumah adalah sifat atau perilaku negatif yang mencerminkan kelemahan moral pada karakter seseorang. Dalam konteks ini, akhlak mazmumah itu mencakup sifat iri dan dengki. Oke, terima kasih Ibu Indri yang sudah mengingat pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang akhlak mazmumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyakit hati. Kira-kira ada yang bisa mengaitkan penyakit hati dengan akhlak mazmumah? Ya, karena akhlak mazmumah juga adalah penyakit hati. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, sebaiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, riya dan hasad dengan baik. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita yang kedua dan ketiga, keempat? Ada? Ya, silakan. Yang kedua, peserta didik dapat mendefinisikan manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan dampak dari menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan lugas dengan benar. Oke, jadi adik-adik itulah tujuan pembelajaran kita ya, yaitu kita bisa menghindari, kita bisa mendefinisikan, menguraikan, lalu mempresentasikan ya tentang penyakit hati. Jadi penyakit hati itu ada berapa? 5. Ya? Nah, coba adik-adik sebutkan. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kira-kira ada yang mau bertanya dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Oke, jadi pertanyaannya adalah tentang sikap ria itu bagaimana? Kira-kira adik-adik yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Imelma? Bisa? Bisa. Oke. Sifat ria adalah melakukan amal perbuatan atau ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Ya, itu ya Imelma. Jadi sifat ria itu adalah sifat yang tidak baik, tidak boleh ditiru ya. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Adik Putri supaya kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah adik-adik, Ibu akan menanyakan tentang materi dari pada hari ini kita akan belajar materi PAI kelas 10 tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang pertama adalah menghindari sikap hidup berfoya-foya. Islam dalam membelanjakan harta, karena keduanya itu termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam menganjurkan. Jadi adik-adik, itulah materi kita pada hari
Jadi yang kelompok pertama itu membahas tentang foya-foya, ria, dan sum'ah, ya. Foya-foya, ria, dan sum'ah. Sementara kelompok kedua akan membahas tentang takabur dan hasad. Nah, adik-adik ini tugasnya adalah membuat proyek. Jadi adik-adik bisa menggambar di handphone melalui aplikasi, lalu bisa nanti dipresentasikan tentang membuat gambar ria itu seperti apa, hasad itu seperti apa, sum'ah itu seperti apa, lalu nanti dituliskan keterangannya. Boleh ya? Oke, jadi Ibu akan membagikan LKPD-nya melalui link ya. Oke, sudah ada linknya yang kirim. Jadi di situ silakan dibaca dulu. Nanti adik-adik bisa membuat poster dari manfaat menghindari penyakit hati yang ada 5 itu, ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, baik adik-adik, waktunya sudah selesai dan sekarang adik-adik bisa memaparkannya. Baiklah, dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari kelompok 8. Oke, silakan. Hiburan berlebihan menghabiskan uang untuk hiburan yang tidak produktif, seperti mengunjungi klub malam, bar, atau tempat hiburan mahal lainnya, yang sebenarnya hanya untuk kesenangan pribadi dan bukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Membeli barang mewah tanpa kebutuhan, membeli barang yang sangat mahal seperti tas, pakaian, atau barang makan lainnya hanya untuk menunjukkan status sosial meskipun ia tidak benar-benar membutuhkannya. Contohnya, gaya hidup konsumtif. Seseorang yang terus-menerus menghabiskan uang untuk bersenang-senang, hiburan seperti belanja pakaian branded atau mengunjungi tempat mahal meskipun mereka tidak membutuhkan itu dan seringkali tidak mampu membiayainya dengan bijak. Dampaknya, kehilangan fokus pada kebutuhan sejati, cenderung mengabaikan prioritas hidup seperti menabung dan menggarai untuk masa depan. Bisa diperlihatkan jadi itu gambar apa? Yang di atas adalah contoh gambar klub malam, sedangkan yang di bawah contoh orang yang menghabiskan uang. Jadi itu termasuk pada penyakit hati yang mana? Foya-foya. Dia akan mengajarkan akan kebaikan seseorang yang berbuat baik, misalnya memberikan sedekah atau membantu orang lain. Namun melakukannya dengan niat untuk mendapatkan pujian atau kepuasan. Misalnya, seseorang yang berbagi
lagi membutuhkan orang lain. Kelanjutan logisnya, kalau dia dimiliki manusia baik fisik maupun non fisik, acap kali membuat dirinya bukan saja tidak membutuhkan orang lain, bahkan barangkali berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas terhadap orang lain. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran surah Al-Qamar ayat 6-7. Sumber hasad. Satu ide terhadap keberhasilan, seseorang merasa kesal atau tidak senang melihat orang lain sukses dalam pekerjaan, hubungan, atau kehidupan secara umum. 2. Mengharapkan keburukan bagi orang lain. Hasad juga bisa berarti menginginkan agar orang lain mengalami kesulitan, kegagalan, atau musibah sebagai akibat dan keberhasilannya. 3. Menyembunyikan kebaikan. Orang yang hasad cenderung tidak senang jika orang lain mendapatkan pujian atau penghargaan, dan bahkan bisa berusaha untuk menutupi dan merendahkan pencapaian orang tersebut. Sangat bagus sekali ya. Jadi paparan dari dua kelompok ini yang menjelaskan tentang poster yang sudah dibuat, yaitu dari 5 penyakit hati yang meliputi apa? Baik adik-adik, dari presentasi tadi kira-kira ada tanggapan nggak dari masing-masing kelompok? Kira-kira kelompok ini mau menanggapi apa tentang materi mereka? Silakan. Ada. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa sih perbedaan antara ria dan sum'ah? Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Saya dari kelompok 2 akan menjawab, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Suma berarti mendengarkan amal ibadah. Contoh suma, membaca Al-Quran dengan suara lantang agar orang memuji kebagusan suaranya. Ria memperlihatkan amal ibadah. Contoh ria, bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar akan dipuji. Bagaimana kelompok 2? Apakah Anda puas dengan jawabannya? Nah, adik-adik, dari materi ini itu akan memberikan evaluasi, memberikan tugas, dan nanti ibu akan kirim link tugas ke WA masing-masing ya. Nah, jadi silakan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Oke, adik-adik, waktunya selesai dan hasilnya sungguh luar biasa, sangat bagus sekali ya. Ya, adik-adik, ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok yang terbaik ya. Dan yang mendapatkan nilai terbaik pada hari ini adalah kelompok 1. Kita tepuk tangan. Dan bukan berarti kelompok ini bukan yang terbaik juga, terbaik kedua, tidak apa-apa ya. Nanti hadiahnya berupa sebuah bingkisan, nanti akan diserahkan ke masing-masing, insya Allah ya. Baik adik-adik, jadi kita sudah mempelajari dari awal tentang materi penyakit hati yang ada 5 yang sudah dipaparkan tadi oleh adik-adik semua. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari materi tadi dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan usahakan kita harus bisa menghindari yang namanya hidup foya-foya ya, sum'ah, kabur, ria, dan lain sebagainya. Usahakan kita ini adalah peserta didik yang islami yang sangat patuh pada ajaran agama ya.
Jadi kita harus memahami itu. Baik adik-adik, kira-kira adik-adik suka pada metode pembelajaran kita? Suka. Kira-kira suka pada materi kita hari ini? Suka. Alhamdulillah. Semoga adik-adik semua bisa punya masa depan yang cerah ya, karena sudah memahami bagaimana cara menghindari penyakit hati yang tidak baik. Oke adik-adik, itu akan mengingatkan untuk materi kita di minggu depan, yaitu akhlak mahmudah. Jadi hari minggu depan kita akan belajar lagi tentang akhlak mahmudah. Baik.